Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Supriyanti dengan NPM 0320011383. Saya dari kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang dan bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengar manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin. Pasti Anda pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Saat Gremens berbicara atau bernyanyi, pasti pita suaranya akan bergetar. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid, selain radiasi elektromagnetik, dan mungkin radiasi gravitasi, yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara. Gelombang juga terdapat pada medium, yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarannya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar. Contohnya, senar gitar, speaker, lonceng, garpu tala, dan lain sebagainya. Kedua, ada zat perantara tempat bunyi merambat. Contoh, air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas LPG. Yang ketiga, ada alat penerima bunyi atau pendengaran. Contohnya telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain-lain. Macam-macam bunyi. Yang pertama, nada. Bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar, misalnya bunyi alat musik, gamelan, nyanyian. Yang kedua, desiran. Bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar, misalnya bunyi aliran angin, sungai, air terjun. Ketiga, letupan. Bunyi dengan frekuensi tidak teratur dan tidak enak didengar, misalnya bunyi petasan dan ledakan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.